Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendam masih dengan tema kita hari ini persiapan pranikah. Kita kembali ke Mbak Putri karena tadi kita habis ngobrol tentang apa aja sih yang dibicarakan pada saat konseling seperti itu ya. Mbak Putri, tapi kalau terjadi misalkan ya pada saat konseling itu salah satu dari mereka tidak mentoleransi apa yang sudah dibicarakan, yang sudah dikomunikasikan, apa yang akan terjadi dan bagaimana peran mediator? Oke, sebenarnya tadi ya, kalau psikolog itu kan hanya memediasi ya, bukan istilahnya bukan menjadi kapten dalam mereka menentukan tujuan seperti itu. Nah, akan diserahkan lagi ke mereka gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita meminta mereka untuk tetap berpikir, maksudnya menggunakan logikanya gitu kan, jangan terlalu membesarkan emosionalnya gitu. Nah, bisa mencari apa sih yang masih bisa ditoleransi gitu kan, apalagi nih yang masih bisa ditoleransi untuk lanjut ke jenjang selanjutnya itu gitu. Cuman apapun keputusannya gitu kan, itu dikembalikan lagi ke pasangan itu gitu. Jadi dikembalikan lagi ke mereka. Kalau misalnya memang tidak menemukan titik tengahnya misalnya ya yaitu atas keputusan mereka sendiri seperti itu. Jadi istilahnya dari konseling, dari ruang konseling itu kan akhirnya terbuka semuanya gitu, apa yang menjadi unek-unek, apa yang terpendam gitu kan, apakah salah satu masih punya trauma di masa lalu gitu kan, apakah salah satunya ini ternyata tipikal yang tidak bisa memaafkan gitu kan, mungkin pengalaman masa lalu dari pasangannya atau seperti apa, kan terbuka semuanya gitu kan. Nah makanya terkadang tuh konseling pranikah tuh sebenarnya ditakutin itu karena itu ya membuka semuanya ya. Takut membuka semuanya, padahal itu yang paling penting untuk dilakukan, karena menikah itu kan ibadah terpanjang tadi ya, dan kita hidup ya maunya selamanya sama orang itu gitu kan, sampai akhir hayat gitu kan. Nah kalau misalnya dipendam, ditutupin, pada akhirnya kan lambat laun yang namanya peribahasa ya, sebau-baunya bangkai itu disimpai pasti kecium juga kayak gitu kan. Jadi ya memang perlu kesiapan pranikah itu gitu. Untuk komunikasi ya, Betul. Keterbukaan. Nah, tapi bagaimana dengan seringkali ya kita juga bertemu dengan yang denial. Nah, itu. Gimana Mbak Putri? Karena dan juga Mbak Yunda ya, seringkali kita melihat yang masih denial padahal tidak bisa toleransi dan tetap melanjutkan. Seperti apa Mbak Yunda? Oke, kan di dalam konseling pranikah itu nanti akan dilakukan pengambilan keputusan, mau lanjut atau mau udahan gitu. Lanjut atau terus gitu ya, atau konsekuensi betul. A, B, C, D, E, F, G apa yang harus kita rubah satu sama lain gitu, mau nggak mentoleransi gitu, dan tadi tujuannya mau apa pernikahan ini gitu. Kalau sekedar status mah nggak perlu tuh tahu kebutuhannya apa, bahasa kasihnya apa, nggak perlu. Tapi kalau pengen jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah tadi ya, jadi kita harus tahu luka-luka masa lalu yang dirasakan oleh pasangan, kemudian gaya komunikasinya seperti apa gitu, bisa nyambung nggak? Kadang kan gitu ya, kalau bucin udah cinta aja kurang bisa berpikir logis gitu, kayaknya bias, pokoknya dia cakep udah, pokoknya semuanya baik gitu. Dibutakan cinta ya, itu ya yang disebut dibutakan cinta. Dibutakan cinta. Akhirnya ternyata pasangan ini dia anger manajemennya kurang baik, misalnya dia meledak-ledak sehingga dia juga akhirnya tertekan gitu.
kemudian atau misalnya nggak pernah mau diajak diskusi gitu, itu apa namanya, permasalahan yang kayaknya anteng-anteng aja hubungannya, padahal banyak permasalahan yang tidak terselesaikan yang akhirnya jadi bom waktu di hubungan pernikahan itu sendiri. Itu kan yang denial ya, dan banyak juga di antara kita yang tidak bisa mengungkapkan. Yang tidak bisa mengungkapkan sebenarnya apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, itu sering kali terjadi. Mbak Putri seperti apa? Betul. Nah, terkait denial tadi ya, memang pada dasarnya itu kan bentuk pertahanan diri setiap manusia juga sebenarnya denial. Betul. Ya kayak gitu kan, kita secara tidak langsung terkadang yang buruk di kita nggak mau kelihatan sama orang lain kayak gitu. Nah, dalam konseling pranikah gitu kan, ada waktunya pasangan tuh ditemukan langsung berdua, tapi ada waktunya mereka juga bisa konsultasi sendiri-sendiri. Gitu. Jadi misalnya waktunya yang perempuannya dulu nih gitu kan untuk konseling atau konsultasi gitu. Nah, biasanya kalau sendiri mungkin lebih bisa terbuka ya kayak gitu kan, lebih bisa terbuka menyebutkan apa yang dia rasakan, apa masalah dia gitu kan. Nah, pun sama dengan laki-lakinya gitu. Nah, sendirian mungkin kalau ada pasangannya dia malu kan untuk ngungkapin, oh sebenarnya aku nih pemarah misalnya gitu kan, dia pasti nggak mau kelihatan menunjukkan aslinya gitu kan, menunjukkan buruknya di depan perempuannya kayak gitu kan. Jadi pasti ada fasenya gitu, maksudnya salah satu dulu baru berduanya seperti itu untuk istilahnya. Ya kalau misalnya memang dia masih denial, karena kan konseling ini kan kita ada asesmennya dulu juga kan, asesmen kepribadian misalnya gitu. Nah di situ kan akan terlihat bukan 100% memang tes kepribadian itu kan bukan 100% memang ininya ya, pasti ada observasi wawancaranya juga. Tapi kan di situ akan kelihatan misalnya, oh tipikal orang ini misalnya sedikit keras kepala, atau dia punya luka gitu kan masa lalunya, atau dia tipe yang tadi anger manajemennya tinggi gitu kan. Nanti kan ada konselingnya seperti itu. Nah dalam pranikah ini nanti apa yang menjadi kekurangan dari pasangannya atau kelebihan dari pasangannya itu akan disampaikan ke pasangannya satu sama lain seperti itu. Artinya itu kepercayaan diri ya. Sebenarnya kalau untuk persiapan pranikah ini, Mbak Yunda, apakah ada tolak ukur ketika kita yakin untuk menikah seperti itu, untuk menikah dengan pasangan kita? Apakah ada tolak ukurnya tersendiri? Ya. Sebenarnya kalau tolak ukur tersendiri bisa dikatakan kan setiap pasangan tuh punya role punya peraturan kesepakatan aturannya masing-masing ya. Kalau ya itu tadi komunikasi kalau berjalan gitu ya, mau mendengarkan, merasa didengarkan, merasa dihargai, oke, lanjut gitu. Tapi kalau ternyata aduh kayaknya aku nggak bisa toleransi itu deh, nggak apa-apa, boleh dipikirkan lagi, walaupun memang nggak ada keputusan yang harus diambil secara terburu-buru ya. Boleh kalau ternyata sudah dicoba berbagai cara, ternyata nggak bisa nih, saya lanjut dengan dia, ya nggak apa-apa, kita bangun boundaries dari sekarang. Komunikasi itu sangat penting ya. Teknik komunikasi yang paling mudah untuk kita lakukan dengan iMessage, sampaikan dulu perasaan kita, saya kecewa loh dengan cara kamu yang seperti itu. Jadi dia tidak merasa dihakimi, perasaan kita dulu yang kita sampaikan, aku tuh sedih kamu nggak balas chat aku misalnya gitu kan, nggak menuduh akhirnya oh kamu nggak balas chat aku. Nah teknik-teknik dalam berkomunikasi itu juga perlu untuk kita pahami satu sama lain. Artinya setelah ini kita akan membahas teknik komunikasi yang baik dengan calon pasangan ya. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Berendo.